Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa, hari ini kita akan membahas materi terkait prinsip bimbingan konseling pada anak usia dini. Jadi, prinsip di sini merupakan suatu pernyataan yang fundamental dan sebagai pedoman untuk bertindak. Jadi, prinsip bimbingan konseling anak usia dini ini merupakan suatu pedoman dalam pelaksanaan program atau layanan bimbingan konseling pada anak usia dini. Oke, di sini ada beberapa prinsip yang nanti akan kita bahas satu persatu ya. Yang pertama di sini ada prinsip bimbingan merupakan bagian penting dari proses pendidikan. Jadi di sini saya tampilkan suatu gambar di mana bimbingan konseling ini memiliki area tersendiri, bimbingan konseling di sini. Kemudian ada pembelajaran dan ada juga manajemen. Jadi di sini proses pendidikan itu digambarkan seperti ini. Jadi di mana ada peran dari berbagai pihak. Ketika bimbingan di sini ditiadakan, otomatis hanya akan ada manajemen dan juga pembelajaran. Jadi tujuan dari pendidikan belum terlaksana. Kenapa? Karena yang namanya pendidikan itu kan untuk membentuk manusia yang seutuhnya, yang dari keterampilan, kemudian dari pengetahuan, nilai, dan sikap itu mereka berkembang secara optimal. Nah, kalau hanya diberlakukan pembelajaran saja, otomatis mungkin dari sikap ataupun nilai-nilai mereka belum mumpuni seperti itu. Jadi, bimbingan ini merupakan bagian yang penting dari proses pendidikan. Pendidikan belum akan sempurna kalau di dalamnya tidak ada bimbingan dan konseling seperti itu. Oke, selanjutnya ada yang namanya bimbingan ini diberikan kepada semua anak, bukan hanya untuk anak yang menghadapi masalah. Oke, jadi kita tidak boleh, ya saya bimbing kalau dia sudah punya masalah dulu dong gitu, enggak ya. Jadi kita malah kalau bisa melakukan bimbingan untuk mencegah anak ini terkena masalah gitu. Misal di suatu sekolah itu anaknya baik-baik ya, tapi di sekolah yang lain itu ada anak yang sudah kecanduan gadget misalnya seperti itu. Nah, kita melakukan bimbingan di mana agar si anak di sekolah kita ini tidak seperti sekolah yang lain yang sudah terkena masalah itu tadi gitu loh. Ada fungsi yang namanya pencegahan. Seperti yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya, ada fungsi-fungsi dari bimbingan konseling itu. Jadi kita tidak boleh, ya saya membimbing kalau sudah menunggu ada masalah, tidak. Kalau bimbingan ini malah sifatnya adalah menghindarkan anak dari permasalahan. Jadi dilakukan sedini mungkin agar anak tidak terkena masalah seperti itu. Oke. Selanjutnya ada bimbingan merupakan proses yang menyatu dalam semua kegiatan pendidikan. Seperti bagan atau gambar yang sudah saya jelaskan tadi, pada setiap pembelajaran itu bisa masuk yang namanya bimbingan. Misal, ketika Anda nanti menjadi guru, mengajarkan anak tentang membaca misalnya, atau menulis, dia merasa gampang putus asa seperti itu. Nah, dari situ masuklah yang namanya bimbingan. Kan pelajarannya itu kan membaca atau menulis. Tapi anak ini kurang memiliki semangat atau kurang memiliki motivasi. Nah, berarti bimbingannya masuk di situ untuk meningkatkan motivasi belajar gitu loh. Jadi bimbingan ini juga sejalan dengan proses pendidikan. Menyatu, dikatakan di sini menyatu. Jadi tidak kok terus bimbingan ini disendirikan. Ya kalau ngajar ya ngajar aja, biar aja dia nggak semangat gitu, tidak. Tapi ya kalau bisa ya dia sambil belajar ya diberikan motivasi itu tadi. Sambil belajar misalnya diberikan pengetahuan, misal bagaimana cara bertanya kepada guru itu yang baik, yang sopan itu seperti apa, itu diberikan penjelasan begitu ya. Oke, next, ini ada bimbingan berpusat pada anak yang dibimbing. Jadi kita tidak boleh melihat ke anak yang lain. Misal kita membimbing Adi, terus kita malah membandingkan dengan si Ani gitu loh. Ya Adi ini kurangnya apa?
apa yang perlu diperbaiki dari dia, ya kita fokusnya ke dia saja. Kalau dalam psikologi, dalam bimbingan konseling itu yang ada yang namanya client center. Jadi kita fokusnya pada si konseli kita. Gitu loh. Kita tidak boleh terus malah istilahnya memberikan judgement tertentu ataupun memberikan label-label tertentu. Tidak, kita fokusnya pada si konseli ini kurangnya apa, lebihnya apa, seperti itu. Kadang-kadang orang, kamu itu kalau bisa itu seperti si A itu loh, masa kamu itu nggak bisa, dan sebagainya. Nah itu kan malah, siapa sih saya, itu kan seperti harus menghilangkan jati dirinya si anak gitu loh. Jadi kita tidak boleh membandingkan anak satu dengan yang lainnya, misalnya seperti itu. Kita fokus ke kekurangan dan kelebihan kepada siswa yang kita bimbing. Selanjutnya ada kegiatan bimbingan ini mencakup seluruh kemampuan perkembangan anak, seperti fisik motorik, kecerdasan, sosial maupun emosional. Oke, jadi anak ini adalah suatu pribadi yang utuh, dikatakan pribadi yang utuh, kita memandangnya dari berbagai aspek ini, ya berbagai aspek yang akan kita kembangkan, ya terkait fisik motorik, terkait emosional, sosial maupun kecerdasannya. Kadang orang itu hanya menuntut anak dari nilai rapotnya gitu loh, nilai rapot yang itu hanya mengukur pengetahuan. Padahal kan di balik itu juga dia harus punya keterampilan sosial yang mumpuni. Karena meskipun nilainya bagus, kalau dia nggak bisa bersosialisasi dengan lingkungannya, itu akan belum sempurna gitu loh. Dia nilai rapotnya bagus, tapi disuruh untuk beli beli minyak ke toko sebelah, di tetangga sebelah, dia nggak berani, nggak tahu caranya, kan tidak ada gunanya gitu loh. Jadi di sini semuanya harus dikembangkan secara optimal. Oke, next di sini ada bimbingan harus dimulai dengan mengenal atau mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan anak. Oke, jadi bimbingan ini juga suatu kegiatan yang sebenarnya tidak boleh sembarangan. Jadi kita harus tahu apa sih yang menjadi kebutuhannya si anak, dan ini yang akan kita berikan gitu loh. Kalau dia nggak butuh tapi kita berikan, itu kan namanya tidak efektif. Jadi bimbingan ini dimulai dengan adanya need assessment. Need assessment itu suatu upaya mengumpulkan informasi terkait si konseli, atau dalam hal ini adalah siswa kita, di mana nanti data itu menjadi dasar untuk merancang atau merumuskan suatu program. Misal di sekolah TK A itu diberikanlah angket, kuesioner, ataupun wawancara dengan orang tua misalnya, atau observasi. Ternyata di sekolah itu diketahui bahwasannya siswanya belum memiliki rasa percaya diri yang tinggi atau rasa percaya dirinya rendah. Maka di sini guru harus membuat suatu program untuk meningkatkan rasa percaya diri anak ini. Bisa misalnya dengan latihan dengan teknik modeling. Teknik modeling itu teknik meniru. Jadi kita menghadirkan seorang anak yang nanti bisa menjadi dicontoh oleh anak-anak ini gitu loh. Dicontoh, baik misalnya cara menyapa orang lain seperti apa, cara menyampaikan pendapat itu bagaimana, itu diberi contoh. Mereka diberikan contoh dan diminta untuk menirukan. Saya rasa ini akan sangat bagus ketika teknik modeling ini untuk hal-hal tertentu yang sifatnya itu bisa ditirukan gitu loh. Karena apa? Anak itu adalah peniru yang paling ulung. Jadi ketika diberikan disajikan materi tertentu, ada figurnya, ada tokohnya di situ, dia akan lebih mudah untuk menilai, meniru maksud saya. Oke, jadi program yang dibuat harus sesuai dengan kebutuhan yang dirasakan anak. Caranya dengan need assessment itu tadi. Oke, next. Kemudian bimbingan harus fleksibel sesuai dengan kebutuhan serta perkembangan anak. Jadi guru TK, guru PAUD harus tahu tugas-tugas perkembangan anak. Anak itu akan berbeda dengan orang dewasa, itu sudah jelas ya. Kemudian untuk teknik yang digunakan ini juga menyesuaikan dengan kondisinya si anak. Tidak kok terus harus menggunakan
model si A atau model pembelajaran B, tidak. Jadi kita menyesuaikan dengan tahap perkembangan si anak. Si anak itu kan tahap perkembangannya kan tidak sama antara satu sama lain. Jadi mengenali si anak ini seperti apa, tahu dia berada di tahap perkembangan yang mana, baru kita bisa memberikan treatment tertentu gitu loh. Misal anak ini memang perkembangan bahasanya kurang gitu loh. Gimana coba caranya? Tentunya tidak kok terus kita itu memaksakan dia untuk, karena dia bahasa, misalnya dia ngomongnya masih kurang bagus, jadi kita harus lebih banyak yang menyampaikan, dia yang mendengarkan. Kita dengan instruksi tertentu, misalnya dengan isyarat tertentu yang dia bisa melihat. Jadi tidak hanya lewat kata-kata atau audio saja seperti itu. Dan dia memang tentunya akan melihat, oh ini. Jadi misal begini ya, misal menunjukkan, Adek kalau mau pipis ke kamar mandi, jadi kita tidak hanya sampai di situ, tapi harus sampai Adek kalau mau pipis ke kamar mandi itu sambil diantar, ini kamar mandi, kalau pipis di sini, misalnya ditunjukkan seperti itu, tidak hanya sekedar diberitahukan saja. Karena tahap perkembangan anak akan berbeda. Oke, selanjutnya ada terkait dalam menyampaikan permasalahan anak kepada orang tua, hendaknya menciptakan situasi aman dan menyenangkan sehingga memungkinkan terjadinya komunikasi yang wajar dan terhindar dari kesalahpahaman. Oke. Banyak kasus terjadi itu orang tua yang merasa tidak terima. Misal, Bu, si A ini kemampuan fisik motoriknya itu kurang bagus. Jadi ini perlu diberikan treatment tertentu lah. Orang tua malah tersinggung, loh kok anakku dibilang nggak bagus, anakku dibilang berkebutuhan khusus apa ini kok seperti ini. Misalnya seperti itu. Jadi komunikasi ini harus bagus agar tidak terjadi kesalahpahaman. Bagaimana caranya? Mulai dari awal anak mendaftar ke sekolah, tentunya akan ada kesepakatan tertentu. Kesepakatan dalam artian ini kan demi kebaikan si anak. Jadi si guru juga harus menyampaikan sistem pembelajaran di sekolah itu seperti apa. Kemudian guru juga sering menjalin hubungan komunikasi itu, sering menyampaikan apa yang perkembangannya itu apa yang kurang itu seperti apa, itu dijalin hubungannya dengan baik. Kalau sudah jarang-jarang berkomunikasi, sekalinya berkomunikasi kok menyampaikan kekurangan anaknya misalnya, itu mereka akan tersinggung, mereka bisa jadi marah gitu loh. Oke, selanjutnya ada dalam melaksanakan kegiatan bimbingan hendaknya orang tua diikut sertakan. Lah ini pengikut sertaan orang tua ini akan menunjang komunikasi yang aman, yang wajar, yang baik itu tadi. Jadi di sini orang tua harus dilibatkan ketika akan memberikan bimbingan kepada anaknya. Misal, si Ali ini anaknya kurang percaya diri gitu ya misalnya. Itu disampaikan ke orang tuanya, saya ada program seperti ini. Misalnya program untuk si Ali itu ditunjuk untuk membacakan atau memimpin doa agar dia itu terbiasa untuk mengungkapkan atau berbicara di depan teman-temannya. Jadi, nah ketika di rumah ya minta tolong agar orang tua juga mengawasi ataupun menstimulasi si Ali agar ketika berpendapat ataupun menyampaikan sesuatu itu bisa berani gitu loh, atau diberikan tips atau latihan khusus di mana si anak ini ditempatkan di posisi di mana dia bisa menyampaikan pendapat, diberikan ruang, seperti itu intinya. Jadi orang tua juga digandeng, harus ada kesinambungan antara guru, pihak sekolah dan orang tua. Nah, memang pendidikan tidak bisa hanya dilakukan di sekolah saja. Di sekolah diajarkan sholat gitu loh, sholat 5 waktu, harus sampai sholat duha gitu misalnya, sholat sunnah pun diajarkan. Tapi ketika di rumah, kalau anaknya nggak sholat, orang tuanya bodo amat gitu, ya itu kan percuma gitu loh. Jadi pendidikan itu harus ada kesinambungan, ada keterpaduan antara orang tua dan juga si
pihak sekolah seperti itu. Oke, next. Bimbingan ini dilakukan seoptimal mungkin dengan kemampuan yang dimiliki oleh guru. Bila mana masalah yang terjadi perlu ditindaklanjuti, maka pembimbing mengonsultasikan kepada kepala sekolah dan tenaga ahli. Oke. Jadi si guru ini jangan kok, lah saya kan memang bukan orang BK, misalnya saya nggak bisa ini, gitu loh, gampang putus asa gitu loh. Ya kita ingat bahwasannya bimbingan konseling pada anak usia dini ini satu kesatuan dengan pembelajaran dengan pendidikan. Jadi itu juga tugasnya guru. Dan kita harus ingat bimbingan itu dilakukan oleh orang yang lebih memiliki kapasitas dibanding yang dibimbing gitu loh. Tapi kalau dia sudah tidak mampu lagi, silakan baru bisa berkonsultasi kepada kepala sekolah atau tenaga yang ahli di bidangnya. Oke, selanjutnya bimbingan diberikan secara berkelanjutan. Jadi tidak kok sekali membimbing selesai, tidak. Jadi ada anak yang mungkin, mohon maaf, belum paham terkait sopan santun. Nah, ini sekali kita ingatkan. Hei, Fulan, kamu kalau bertanya yang diangkat tangan kanan, nak, misalnya seperti itu. Nah, itu sekali diberikan bimbingan kan seperti itu, membimbing, menunjukkan. Besoknya ya tetap harus kita ingatkan lagi kalau dia masih lupa gitu loh. Bukan kok terus ya kemarin sudah tak ingatkan, ya sudah bukan urusan saya lagi, misalnya begitu. Dan dipantau terus dalam artian untuk kedepannya itu lebih dikembangkan lagi keterampilan apa yang sudah dia miliki. Jadi bimbingan ini bersifat kontinu atau berkelanjutan, tidak hanya sekali selesai begitu ya. Oke, next. Oke, itu tadi beberapa prinsip-prinsip dari bimbingan konseling ya, yang menjadi pedoman ketika melakukan pelayanan bimbingan konseling. Jadi dalam pelayanan BK ini tidak kok terus arahnya kemana tidak jelas, itu tidak ada pedoman-pedoman ataupun prinsip yang harus dilaksanakan itu tadi. Oke, itu tadi pemaparan materi secara singkatnya ya. Kemudian saya mau menutup materi ini dengan suatu quotes di mana menjaga dan mendidik anak adalah ikhtiar mensejahterakan masa tua kita. Oke. Kalau anak-anak kita sudah tumbuh dengan baik, dia perkembangannya tumbuh dengan optimal, ketika kita sudah tua, mereka yang akan merawat kita akan diperlakukan dengan baik. Kalau mereka tidak dibimbing, tidak diberikan arahan dengan baik, suatu ketika akan menjadi bom waktu, akan istilahnya ketika kita sudah tua tidak berdaya, kadang-kadang mereka itu akan acuh, tidak peduli, bahkan menjadikan kita itu tidak dirawat gitu loh, istilahnya bodoh amat gitu kan. Jadi marilah kita sama-sama untuk membangun ataupun mendidik generasi kita itu ya demi mereka menjadi manusia yang seutuhnya, dan juga demi kita juga, seperti itu. Baik, mungkin sampai di sini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.